ataupun masih ya memakai bahasa dari Indo itu sendiri, bahasa Indo kan, Melayu. Ya, itulah karena memang Indonesia itu kan maaf bukannya bermaksud melecehkan bangsa ini. Memang perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu kan sangat minim ya, miskin kita ini dalam perbendaharaan kata. Beda dengan bangsa-bangsa lain yang sangat kaya, contohnya Arab Saudi lah, kan kaya akan perbendaharaan kata, kan gitu. Kayak kita lah contoh, surga itulah. Surga kan Arabnya kan jannah, ya kan? Bahasa itunya yang Arab. Itu kalau untuk Indonesia-nya apa kan? Itu kan dari Sanskerta. Iya betul. Gitu kan Bang. Terus untuk Indonesianya apa? Kan belum ada Bang. Belum diciptakan. Atau kita ciptakan aja dulu surga. Supaya ada perbandingan kata surga untuk bahasa Indonesia. Surga itu bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa Indonesia, Bang. Iya arti justru itu Bang. Itu kan diserap namanya, bukan asli, bukan ciptaannya. Kan gitu. Ya, itu serapan ya. Dari bahasa Sanskerta. Yang banyak dipermasalahkan Bang Barbar, yang banyak dipermasalahkan adalah bagaimana di LA itu menggunakan kata-kata yang di dalam KBBI itu, tetapi di LA itu tidak menggunakan sebagaimana kaidah maknanya begitu Bang. Itu yang menjadi permasalahan. Bagaimana kata-kata Rasul, kata apa Allah begitu ya. Itu sebenarnya Bang. Jadi kalau Abang beralasan bahwa usia kita baru 80 tahun terus baru-baru ini aja baru kita mempunyai kesadaran, itu kan di permasalahan jamaah Bang. Tetapi apakah di dalam jajaran tertinggi-tinggi orang Kristen itu tidak tahu bahwa ketika mereka merujuk kepada bahasa aslinya, apakah penggunaan Allah itu yang kemudian dihubungkan dengan KBBI, kemudian dihubungkan dengan original text di dalam Bible itu atau di Greek, apakah itu berkesesuaian begitu? Jadi kita jangan berpatokan kepada jamaah kan Bang, atau keberadaan komal-komal lintas agama ini, begitu yang baru-baru ini ada, begitu kan? Kan tidak, tetapi bagaimana kepemahaman dari petinggi-petinggi dari Kristen sendiri kan begitu. Itu yang dia sebenarnya. Iya. Maka saya bilang dari internal Abang sendiri. Dong. Tidak, makanya saya bilang jangan Abang ke jamaah ataupun dari pihak lain. Makanya saya bilang dari internal Abang sendiri itu saya bilang tadi. Oke. Ini sepertinya ada semacam kalau dibilang dari internal dunia kekristenan sendiri sih kata saya apa ya? Ya bolehlah saya terima. Walaupun menurut pertimbangan saya sih kayaknya kurang tepat juga karena kan yang merasa dirugikan kan pihak muslim. Karena dunia kekristenan memakai beberapa istilah-istilah yang memang sudah familiar di muslim kan. Sebenarnya enggak Bang, mau saya potong. Sebenarnya enggak Bang. Kami tidak rugi, cuman malunya Abang gitu sekarang. Malu enggak Abang memakai bahasa begitu? Tidak memakai bahasa original teks gitu. Dalam artian istilahnya gini kayak apostolos ya, dalam artian apostolos saja itu bahasa Grek aslinya itu kan. Apostolos Yunaninya kan. Bisa nggak dipakai itu di Bible? Pasti bingung mereka apa apostolos. Nanti kalau mereka mencari tahu bahwasanya apostolos itu adalah budak yang menjaga di depan pintu, kan malu. Itu istilahnya Bang maksudku. Oh iya. Jadi kalau untuk ke Indonesianya apa lebih tepatnya? Abang dulu saya tanya. Perbendaharaan kata yang tepat untuk kalau bahasa Inggris kan disciple. Ya, artinya seperti diartikan murid, tetapi murid yang sedikit lebih tinggi lah begitu ya. Sedikit lebih tinggi. Ada fungsi dia di situ, bukan murid biasa, ada fungsinya gitu. Iya. Ada fungsi, ya betul. Disciple bukan student atau apa gitu ya, tapi murid. Disciple lah. Kalau di SMA ketua OSIS gitu loh, ketua OSIS dia gitu. Ada pangkat dia di situ dia. Ya. Tetapi ketika menggunakan kata Rasul, nah sandarannya itu apa? Sandarannya itu apa? Ya KBBI, Bang. Ternyata tidak sesuai itu penggunaan Rasul pada apostol itu tidak sesuai. Oke, begini Bang. Itu dia. Saya maksudkan itu gitu loh. Iya. Rasul itu kalau kalau Rasul itu memang original dari Arabnya, benar definisinya. Tapi kalau apostolos bisa Abang lihat
bukan menjelekkan ya gitu. Babu Bang, babu istilahnya yang berjaga di depan pintu, mencuci kaki tuannya baru datang, baru bisa mengirimkan pesan. Nah, begitu lari nanti ke sana, dia pergi nanti berkuda gitu. Itu arti makna sesungguhnya gitu. Jadi ya yang dibilang sama Bang Toib tadi. Iya. Saya paham, saya ngerti Bang, saya ngerti. Jadi ya kembalilah tadi ke yang tadi, kalau kita panjangin ini kan ya, kalau ibaratnya kita buat istilah kilometer kan berpuluh-puluh kilometer, ratus kilometer juga nggak akan selesai nih kan, nggak akan terputus bahasan kita ini. Kita buat kesimpulannya aja, itu tadi saya sarankan cobalah hubungi wakil rakyat kita. Bang, psikologi saya kira kita harus kerjasama. Dari pihak Muslim ada dirugikan karena menggunakan istilah kami dengan salah. Bentar dulu. Tapi dari pihak Abang juga dirugikan. Contohnya di sebuah ayat yang berbicara tentang calon mempelai wanita diberikan 5 talenta. Ya. Padahal dalam bahasa Yunaninya itu talanta. Harusnya kalau mau mengadopsi Yunani tetap talanta, jangan diganti talenta. Kenapa? Karena talanta itu satuan uang koin dalam bentuk perak. Kalau Arabnya dirham. Nah, ketika dia mau tetap menggunakan Yunani, harusnya tetap talanta. Nah, nanti ada keterangan itu satuan uang perak dalam Yunani. Nah, tapi ketika diganti talenta, orang karena itu terjemahan Indonesia, dibukanya KBBI. Talenta itu adalah skill, keahlian, jurus. Nah, ketika calon mempelai wanita dibelikan 5 jurus, nah ini kan jadi masalah. Calon pengantin laki-laki ngebet sekali. Ini kapan mau akad nikah ini 5 jurus ini apa ini? Gitu loh Bang. Jadi saya kira kita harus kerjasama Bang dalam mengkritisi LAI ini. Boleh lah. Bukan Itu saya tadi, sendiri gitu loh Bang. Gini Bang, boleh lah Bang, tadi menyimpulkan tadi yang diberikan talenta itu 5 talenta. Nah, tapi begitu, itu kan bisa saja itu kan tanda petik, yaitu tafsir liar lah ya kan. Maksud saya begini, kalau dari pihak kami juga sudah ada loh Bang. Sudah ada yang memang komplain ke pihak LAI ya. Jadi udah berulang kali ada tokoh-tokohnya, contohnya kayak mungkin Bang Sueb kenal kali ya, kayak pendeta Yakub Sulistyo ya kan, Lukas Sutrisno. Ada beberapa tokoh-tokoh yang lain juga sudah menyurati pihak lain, tapi memang nggak ada, kurang ditanggapi. Akhirnya para tokoh-tokoh yang memang sudah komplain ini membuat lembaga tandingan, ya namanya, mereka buat nama ILT, itu loh Bang. Jadi di luar LAI itu sudah ada Bang, ya lembaga yang. Berarti LAI ini termasuk ya Bang, kalau dikasih tahu ini ngeyel juga ya, nggak mau mendengarkan saran ya LAI ya. Ya, itu pendapat Abang lah. Tapi begini, yang saya tahu LAI itu berdiri tahun 1954. Nah, KBBI didirikan tahun berapa, Bang? Kan lebih tua LAI. Oh, bukan masalah itu, Bang. Bukan masalah KBBI didirikan tahun berapa. Tetapi KBBI itu adalah menggambarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Adapun LAI. Jadi begini, Bang. Adapun kaidah bahasa Indonesia sebelum KBBI mengeluarkan kamus yang pertamanya, itu bahasa Indonesia itu sudah dikenal yang baik dan benarnya sekalipun KBBI belum berdiri, gitu loh Bang. Jadi jangan berpatokan di situ, itu sangat tidak akademis gitu. Yang jadi masalah adalah penggunaan LAI dalam menggunakan kaidah bahasa Indonesia tidak tepat, sebagaimana kelaziman orang-orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bukan tahun di mana KBBI dibentuknya, bukan. Karena bahkan sebelum KBBI ada, bahasa Indonesia itu sudah punya tata laksana gramatika yang baik dan benar, sudah ada. Gitu loh Bang. Semua bahasa seperti itu. Oke Bang. Bahkan kalau Abang lihat, bentar Bang, kalau Abang lihat bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Minang, bahasa Papua, bahasa Ambon misalkan, bahasa Nusa Tenggara Timur, bahasa Bali. Kalau kita tanya apakah ada buku-buku gramatika atau ada kamus resmi, mungkin belum ada kalau bahasa daerah. Tetapi kalau Abang bilang loh, kalau saya pakai bahasa daerah yang salah, kan kamusmu aja nggak ada, Abang pasti dimarahi oleh orang-orang adat. Kenapa? Sekalipun mereka belum ada kamus, kaidah mereka sudah mereka ketahui secara turun-temurun dengan benar. Itu jawabannya. Ya, oke Bang.
memang persoalan ini sangat limet ya, sangat rumit. Karena dari saudara Muslim menuntut supaya beberapa kata yang memang sudah digunakan oleh dunia kekristenan, saudara Muslim itu menganggap itu tidak sah gitulah ya. Walaupun saya sebenarnya setuju dengan kemarin itu beberapa hari yang lalu itu diskusi sama Bang Reski aja. Dia kan bilang tuh, di ujung pembicaranya dia mengatakan begini, kalau bahasa itu dari saudara saya Muslim loh, yang bicara, bahwasanya bahasa itu tidak beragama. Jadi selain proper name boleh digunakan. Itu Bang. Selain proper name. Saya sangat setuju dengan Bang Reski aja itu. Selain proper name, nama diri sesembahan itu tidak boleh digunakan. Ya apa? Itu boleh digunakan. Saya ralat. Itu boleh digunakan. Contoh apa tadi Ka'bah. Sebenarnya kalau kami mau pakai pun kalau merujuk yang dibilang Bang Reski aja ya nggak masalah sebenarnya. Karena kan itu kan suatu benda. Sebenarnya sepakat itu. Kalau masalah selain proper name boleh digunakan itu Boleh. kategorinya saya sepakat. Tapi mungkin gini. Jadi kita perlu juga lihat ya sebenarnya LA itu apa sih? LA itu sendiri kalau saya tahu itu khusus untuk Protestan, Bang. Karena kalau LBA ya, Lembaga Biblika itu Katolik. Jadi mereka sendiri ini ada dua lini gitu loh. Iya. Nah, kalau kita lihat secara fakta sejarah, makanya walaupun orang seperti Romo Aldo dia menggugat gitu ya, masih belum menembus kemana-mana gitu kan. Nah, kalau kita lihat tentu di sini harusnya ada, kalau di daerah itu kan ada bimas gitu loh. Tetapi kalau kita pergi ke ruang yang lingkup yang lebih besar, ini mereka hanya lembaga saja, sehingga pukulan kita tentu seperti tidak akan membekas apa-apa. Dan kalaupun digunakan dengan cara demonstrasi, maka berujungnya terlalu bernilai politis gitu loh. Kenapa bernilai politis? Penyakitnya terlalu banyak gitu, mudaratnya terlalu tinggi. Nah, Betul Bang. Memang upayanya adalah bentuk penulisan ilmiah kalau saya bilang. Bentuk penulisan ilmiah ini harusnya diperbanyak, baru kemudian bisa menjadi kemungkinan, itu pun kemungkinan. Nah, tetapi kalau untuk urusan proper name itu bisa dicegah secara besar dari kelembagaan misalnya Departemen Agama atau Kementerian Agama. Kenapa? Karena konstruk yang menjadi masalah itu karena adanya degradasi gitu ya. Degradasi makna daripada apa-apa yang digunakan. Kan gitu. Ya, setuju. Nama Alkitab itu sendiri dari bahasa Arab, tetapi kemudian menjadi degradasi makna. Tetapi itu nggak jadi masalah gitu loh. Kenapa saya berani bilang nggak jadi masalah? Karena kemudian orang-orang mengerti gitu loh. Orang Islam dituntut mengerti Alkitab yang dimaksud itu apa, dan orang Kristen akhirnya punya sendiri gitu kan, bahwa Alkitab itu begini dan begitu. Nah, itu nggak ada masalah. Tetapi ketika masuk sampai ke proper name, itu jadi masalah yang sangat besar. Itu masalah, Bang. Itu masalah, Bang. Itu masalah, Bang. Abang harus tahu arti makna Alkitab. Makna dari Alkitab itu satu buku, Bang. Satu buku, bukan dari beberapa buku. Makanya banyak cuman di Indonesia dan Malaysia saja yang memakai kata Alkitab itu. Selebihnya di seluruh negara, seluruh bumi ini pakainya Bible, karena Bible itu beberapa buku gitu loh. Abang harus paham itu. Kenapa saya bilang nggak ada masalah? Karena gini. Masalah, Bang. Masalah. Gini. Karena Abang harus memahami, Bang. Saya udah bilang nih, terangkan. Alkitab itu adalah satu buku. Satu buku. Jadi kalau yang Abang maksudkan Alkitab yang Abang pegang itu bukan satu buku. Tunggu dulu Bang Tuep. Tunggu dulu nih. Oke, gini. Gini. Saya bukan tidak mengerti apa itu Alkitab ya. Tetapi saya bilang bahwa kenapa orang seperti More Reski misalnya bilang bahwa hanya proper name saja, ya kan? Harapan kita hanya proper name saja yang jangan digunakan. Karena sama-sama mengalami degradasi ketika digunakan, oke? Tetapi orang Islam itu paham
apa yang dimaksud Al-Quran tentang Alkitab. Az-zikru itu juga orang Islam paham. Nah, ketika orang Islam paham, yang orang Islam perlu tahu bahwa Alkitab dalam sorotannya orang Kristen itu hanya ini gitu loh. Degradasinya tadi yang kita paham. Nah, di sini memang menuntut orang kemudian belajar karena kita sudah tidak mungkin kita duduk berbicara sepanjang lebar ini, sedangkan ada hal yang terurgent, masalah proper name itu kita lewatkan, sehingga kita perlu berdamai di sisi lain, tetapi kemudian kita labeli dengan pengetahuan, di mana orang-orang Islam harus punya tanggung jawab bahwa persamaan-persamaan bahasa atau penggunaan bahasa itu tersampaikan dalam rumahnya gitu loh. Jangan dia juga pandai berdebat gitu, tapi dia lupa kasih tahu dalam rumahnya. Itu maksud tekanan saya, sehingga kita fokus kepada proper name. Kenapa kalau kita bilang fokus kepada proper name begini loh? Karena dalam hal bagaimana mereka bercita-cita mengambil kata misalnya seperti Alkitab, itu justru di sana ada ruang untuk kita saling menjelaskan bahwa Alkitab bagi orang Islam itu seperti ini posisinya.